Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Anak-anak kelas 6 SD Islam An-Nida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran Al-Adabul Islam tentang larangan bersumpah kepada selain nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersumpah artinya memperkuat suatu objek pembicaraan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafaz yang khusus. Ya, ini sumpah. Seseorang memperkuat suatu objek pembicaraan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafaz yang khusus, dengan menggunakan huruf qasam, ya. Huruf sumpah, ya, kalau di dalam bahasa Arab itu ada 3, dengan huruf ba, dengan huruf ta, dengan huruf waw. Contohnya billahi, dengan nama Allah, ini sumpah. Wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Ini merupakan huruf sumpah, ya. Yang dimana tatkala seseorang memperkuat suatu objek pembicaraannya dengan menyebutkan suatu yang diagungkan, ya, Allah Azza wa Jal, yang maha agung, zat yang maha agung. Ketika seseorang bersumpah wallahi, dia mengagungkan Allah Azza wa Jal, ya. Ketika seseorang menyebutkan tallahi, dia mengagungkan Allah Azza wa Jal, ya. Dan demikian yang lainnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan demikian di dalam sumpah yang terkandung sikap pengagungan kepada yang namanya disebut di dalam sumpah tersebut, ya. Jadi sumpah ini terkandung sikap di dalam sumpah tersebut pengagungan kepada yang namanya disebut di dalam sumpah. Ketika seseorang menyebutkan wallahi, maka dia telah mengagungkan Allah Azza wa Jal. Dengan demikian di dalam sumpah terkandung pula sikap merendahkan diri seseorang kepada yang disebut namanya di dalam sumpah. Sedangkan pengagungan dan merendahkan termasuk jenis ibadah yang tidak boleh ditunjukkan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pengagungan dan merendahkan itu termasuk dalam bentuk suatu ibadah, yang dimana di dalam ibadah tidaklah boleh kita menunjukkannya kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan bersumpah adalah ibadah yang hanya boleh ditunjukkan kepada Allah saja dengan mengatakan wallahi, demi Allah, tallahi, billahi, ya. Gak boleh seseorang mengatakan wannas, binnas, ya, wal jin, ya, tajin, ya, demi manusia misalkan, demi jin, atau demi yang lainnya, demi makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah memerintahkan kita, ya, dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk bersumpah hanya kepada nama Allah Azza wa Jalla, ya. Kecuali tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, itu merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla, seperti wasyams, demi waktu, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wal lail, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu subuh. Itu merupakan perbuatan Allah Azza wa Jal. Dan bersumpah kepada makhluk itu hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jal saja, bukan kepada kita sekalian, baik para rasul, baik para anbiya, orang-orang soleh, apalagi kita, ya. Oleh karena itu, apabila seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia terjerumus dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jal, dan termasuk ke dalam syirkul asgor, ya. Jadi kita tahu nih, hukum dari bersumpah kepada selain Allah adalah hukumnya syirkun, ya. Perbuatan syirik al-asgor, syirik kecil. Berdasarkan dalil
dari hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada nama selain Allah, faqad, maka sungguh dia telah kafir dan juga telah berbuat syirik. Dan ketahuilah, syirik yaitu adalah wa huwa ibadatullahi wahda. Asyirkun yaitu adalah seseorang beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepadanya. Asyirkun. Ini lawan dari tauhid, yang dimana tauhid adalah wa huwa ibadatullahi wahda la syarikalah. Adapun syirik maka kebalikan dari tauhid. Dia menyekutukan Allah Azza wa Jal. Wa huwa ibadatu ghairillahi ma'ah. Dan syirik ini merupakan larangan yang sangat besar yang Allah larang kepada kita sekalian. Karena apa? Tujuan Allah, ya, hikmah dari adanya kita di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Makanya seseorang tatkala hidup di muka bumi ini beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melenceng dari fitrah manusia. Hukum atau hikmah tujuannya diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang telah kita hafal hadis dalilnya di dalam ayat surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dalam surat Ar-Ra'd misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukannya. Dan kesyirikan ini merupakan dosa yang amat besar, merupakan kezaliman yang sangat besar. Kita bisa lihat di dalam surat Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar, karena kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar. Dan disebutkan di dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam pernah ditanya, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Beliau menjawab, antaj'alallah niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan bagi Allah, engkau menyekutukan Allah padahal dialah Allah yang menciptakan. Hadis riwayat Bukhari. Dan kita ketahui bahwasanya hukuman bagi orang-orang yang berbuat syirik, apapun bentuk kesyirikannya, maka ketahuilah, bagi pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jal. Wa na'udzu billahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan bagi orang-orang syirik tidak ada penolong bagi mereka. Kemudian hukuman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka ketahuilah amalan-amalannya akan terhapus. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Bayangkan orang yang berumur misalkan 40 tahun, selama 40 tahun dia senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Namun tatkala suatu hari, tatkala umurnya misalkan di usia 40, dia datang ke dukun, atau dia memberikan sesajen kepada lautan, atau dia bersumpah kepada selain Allah, maka akhirnya amalan-amalannya terhapuskan, rugi. Selama 40 tahun dia mengumpulkan amalan-amalan solehnya, dengan satu kali berbuat syirik, maka amalannya akan terhapus. Na'udzubillah min dzalik. Dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, kecuali bagi siapa
bagi siapa mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan ketahuilah bahwa bersumpah kepada selain Allah ini bisa menjadikan pelakunya terjerumus kepada kesyirikan besar, yang dapat membuat pelakunya keluar dari Islam. Tatkala seseorang bersumpah kepada selain nama Allah Azza wa Jal, ia mengagungkan bahkan menyamakan namanya yang disebut di dalam sumpahnya sama dengan Allah Azza wa Jal. Ia meyakini dengan nama tersebut ia memberikan manfaat atau madarat, maka inilah yang termasuk dalam kesyirikan besar. Tatkala seorang mengagungkan mengagungkan selain Allah Azza wa Jalla, menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam sumpahnya, maka ini yang akan menjadikan pelakunya menjadi melakukan kesyirikan yang besar, atau bahkan bisa membuat dia kafir, keluar dari Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak." Oleh karena itu, senantiasa kita berhati-hati dengan lisan kita, berhati-hati di dalam bersumpah, di dalam berbicara. Jangan sampai ucapan dan perbuatan kita menjadikan Allah tabaraka wa taala murka kepada kita. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.